Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bersua di acara ngabuburit online di channel Lentera Dakwah ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan antum sekalian, ya kita semuanya, ya sahabat Lentera Dakwah semuanya, senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah berikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat kita bisa secara maksimal, secara optimal bisa melaksanakan berbagai ketaatan, berbagai peribadahan di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap diri kita sepertinya tidak ada yang suka ya dengan sombong, ya, kesombongan, ya. Bahkan orang yang sombong sekalipun sepertinya dia tidak akan suka juga ketika ada orang lain yang sombong kepadanya, ya. Jadi sifat sombong ini, ya, merupakan sifat yang semua manusia normal tidak menyukainya. Namun, ya, dahsyatnya ini sifat sombong ini seringkali tidak terasa menghinggapi setiap insan manusia, ya. Seringkali bisa jadi karena ketidaktahuannya, ya, tentang sombong itu apa, hakikat sombong itu apa. Bisa jadi juga, ya, manusia itu sombong dikarenakan karena memang sudah dilingkupi hawa nafsu, sudah lupa diri, ya, sehingga tidak bisa mengontrol lagi, ya, bahwa dirinya tersebut, ya, setiap harinya itu senantiasa dihinggapi sifat sombong itu, ya. Apa sih, kenapa sih manusia itu tidak suka dengan sifat sombong ini? Bahkan tadi, ya, orang yang sombong sekalipun, ya, dia pasti tidak senang ketika ada orang lain yang sombong. Ini berarti sombong ini sesuatu yang harus kita pahami betul agar supaya apa? Agar supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang sombong tersebut, ya. Ya, tidak hanya nanti tidak disukai di kalangan manusia, ya, akibatnya kalau kita sombong, tapi juga karena kesombongan ini merupakan, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di diri makhluknya. Nah, itu, ya. Baik, di kesempatan ini kita sedikit akan mengupas tentang sombong dan bagaimana kita berupaya untuk terjauh dari sifat sombong, ya. Seperti disampaikan di awal bahwa sombong itu satu sifat yang kita semua sepakat sepertinya, ya, tidak ada yang menyukainya. Berarti ada sebabnya, ya. Oleh karena itu apa sih kita harus awali dulu mengenal apa itu sombong, ya. Ya, kalau kita kembalikan kerujuk kepada hadis Nabi SAW, sombong itu diistilahkan dengan al-kibru, ya, al-kibr, ya, ya, atau sombong. Al-kibr itu apa definisinya? Makna al-kibr, ya, al-kibru itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Sombong, al-kibr itu artinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini definisi atau batasan sombong. Jadi siapa saja, artinya apa? Siapa saja orang yang, ya, selalu, ya, menolak kebenaran, ya, menolak apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya, yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya,
sebagai sumber kebenaran yang hakiki, ya, ini Allah Subhanahu wa taala dan risalah Rasulnya, ya, maka apapun, ya, siapapun, ya, yang menolak yang datangnya dari sumber kebenaran, ya, ini dalam Al-Qur'an, misalnya dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Nabi, maka itu bisa digolongkan orang tersebut masuk kategori orang yang sombong, ya. Jadi kriteria sombong yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran, ya, alergi dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, misalkan gitu, ya, masih memilih dan memilah, ya, syariat yang Allah telah tetapkan kepada kita, gitu, ya, yang enaknya, yang kira-kira mengenakan kita, oke, diterima, tapi yang bertolak belakang dan keinginan kita, hawa nafsu kita tolak, misalkan. Nah, itu juga adalah ciri-ciri sombong, ya. Ya, kemudian yang kedua, kriteria sombong itu adalah manakala, ya, hubungannya kita dengan sesama manusia, ya, ini apa? Wa ghamtun nas, ya. Jadi orang-orang yang senantiasa merendahkan manusia yang lainnya, merasa lebih unggul dibandingkan manusia yang lainnya, lebih dari orang lain, merasa paling hebat, ya, dibandingkan orang lain, itu juga ada termasuk orang-orang yang sombong, ya. Kenapa sih sombong itu begitu dibenci gitu, dan bahkan, ya, kalau bagaimana sombong ini menjadi sifat yang harus dijauhi oleh kita semua, ya, dari dua karakter tadi, ya, menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran kemudian merendahkan manusia, yang akhirnya itu bisa mengantarkan pelaku sombong ini, bisa mengantarkannya kepada neraka, ya, karena di hadis yang lain, ya, disampaikan, ya, tidak akan masuk surga, ya, bagi siapa? Bagi orang yang ada di dalam hatinya, ya, kesombongan meski hanya sebesar dzarrah, ya, sebesar sebiji sawi, gitu, ya. Meski ada dalam dirinya ada kesombongan sedikit saja, itu bisa mengantarkan orang tersebut tidak masuk surga. Naudzubillah sama naudzubillah, ya. Karena sombong juga, kenapa ini dibenci oleh Allah dan bisa mengantarkan pelakunya itu mengisi neraka, di mana di hadis yang lain dikisahkan, ya, bahwa Rasulullah, ya, pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya, tentang penduduk neraka, siapa yang banyak, ya, mengisi penduduk neraka. Rasulullah menyampaikan mereka semua itu adalah orang-orang kasar, rakus, dan sombong. Nah, jadi sombong masuk, ya, kriteria yang menyebabkan orang-orang atau manusia memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita semua, ya, memahami dan berupaya menjauhkan sifat sombong ini. Nah, bagaimana, ya, kita menjauhkan diri kita dari sifat sombong? Yang pertama, untuk terhindar dari kriteria yang pertama, yang menolak kebenaran, yakni menolak apa yang Allah tetapkan dan Rasul bawa. Nah, tentunya pertama kita harus, ya, memperbanyak menggali ilmu agama kita, ya. Ya, kita menguatkan akidah kita, keimanan kita, agar kita lebih siap, ya, lebih ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya seru kepada kita, sehingga sikap kita hanya sami'na wa ata'na ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kita semua, ya. Jadi dengan ilmu, ya, kemudian memperkuatkan akidah kita, insya Allah kita akan berusaha untuk apa? Bisa melepaskan diri tadi, ya, dari menolak kebenaran, ya. Kemudian untuk menolak atau menjauhkan diri kita, merendahkan manusia yang lain, kita juga tipsnya bisa kita laksanakan apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, dalam upaya kita untuk menjauhkan dari sifat sombong dan angkuh ini, ya. Apa saja yang beliau sampaikan, tips-tipsnya Imam Al-Ghazali menyampaikan. Yang pertama, ya, jika berjumpa, ya, dengan anak-anak, ya, anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena mereka belum banyak dosanya. Nah, itu, ya, kalau kita misalkan bertemu dengan anak, ya, jangan remehkan anak-anak meski di bawah kita. Tapi apa? Tapi anggaplah mereka itu, ya, lebih sedikit dosanya dibandingkan kita. Kemudian yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, ya, anggaplah ia lebih mulia daripada kita. Karena apa?
Karena pasti orang tua itu sudah lama lebih banyak peribadahannya. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, jika berjumpa dengan orang alim, anggaplah dia pasti lebih mulia daripada kita karena ilmunya lebih banyak ya dibandingkan dengan kita. Yang keempat, jika kita melihat orang yang bodoh, nah, ya anggaplah mereka itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Ya, karena mereka melakukan dosa itu karena kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa karena ilmu kita, ya, karena pengetahuan kita, ya, karena kita dalam kondisi mengetahui, pasti lebih berat ya siksanya ya dibandingkan orang yang melakukan maksiat karena kebodohannya. Kemudian yang kelima, apabila melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu hari nanti dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik ya, bahkan bisa lebih baik dari kita. Dan yang keenam, nasihat Imam Ghazali ya untuk melenyapkan sifat sombong terhadap sesama manusia ini, apabila bertemu dengan orang kafir, maka katakan di dalam hati kita bahwa mungkin suatu hari nanti mereka mendapatkan hidayah sehingga bisa memeluk Islam dan terhapus ya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan mobil khusus di bulan Ramadan ini. Mari ya dengan ketaatan kita dan peribadahan di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama hilangkan sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kita ya, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ala minkum ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.